Mutiara Chandra Natawijaya. Kasilda Mutiara Chandra Natawijaya. Selamat datang di Kemtok. Baru kali ini kan datang ke sini kan ya? Iya, pertama kali. Nah, senang banget tadi waktu lagi siap-siap, kirain belum siap, ternyata udah siap. Jadi minta difotoin dulu, boleh? Sama hasilnya tadi. Ih, cakep banget. Iya nih, fotografer yang bener gini nih. Orang yang udah cakep jadi tambah cakep di sini. Edan ya. Mbak, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Iya, boleh. Ini kan kayaknya sudah profesional fotografer. Nah, sebelum itu mulainya gimana sih? Kenapa kita, gue mau jadi fotografer gitu? Iya, awal mulanya sih sebenarnya nggak tertarik sama fotografi sih. Iya. Jadi dulu SMK itu kan multimedia. Nah, aku tuh lebih suka ke animasi gitu. Terus setelah lulus ceritanya diajak temen, Sil sekolah fotografi yuk. Gimana? Akhirnya ke sekolah fotografi Ilalang. Di Jakarta itu? Di Bandung. Oh, di Bandung. Iya, jadi kita sekolah di sana selama 1 tahun. Cuman belum sampai selesai tes. Aku udah langsung ditarik kerja di sana gitu. Bergerak di bidang wedding fotografi sih sebetulnya. Jadi awal mulanya di basic ke sana. Tapi di Ilalang ini juga menyalurkan pekerjaan juga gitu? Iya, betul. Jadi berawal dari hobi itu ternyata bisa juga nih jadi keterusan ya. Tapi memang seneng. Memang jadi bukan gara-gara diajak teman itu kan? Enggak. Malah temennya nggak sampai lulus. Jadi gitu. aku yang lulus. Terus udah gitu si animasinya udah ditinggal aja? Udah ditinggal. Tapi masih karena gambar? Masih sih kadang-kadang. Tapi lebih ke fotografi sih. Karena udah ngerasa udah suka aja gitu sama fotografi. Nah, itu udah berapa tahun tuh? Mulai sekolah nggak? Mulai sekolah itu lulus tuh tahun 2012. 2012. Langsung sekolah fotografi langsung setahun. Terus dari itu langsung kerja di Ilalang juga selama 2 tahun. Nah sekarang tuh lagi pindah di Bogor gitu. Jadi ceritanya, di Ilalangnya tinggal? Ilalangnya ditinggal, pindah ke Bogor. Ceritanya mau jauh-jauh dari fotografi karena sebetulnya dari awal pun pada saat aku terjun di dunia fotografi juga kurang setuju gitu. Karena kan kalau fotografi itu jasa ya, jadi kita juga nggak bisa manage waktu. Kalau misalnya kliennya pengennya sampai malam ya mau gak mau juga kan kita harus ikutin gitu. Nah sedangkan pada saat itu kan zamannya begal juga kan, jadi ngeri keluar malam gitu. Akhirnya ya udah deh pindah ke Bogor. Tapi jadi balik lagi. Enggak sih, bukan begal. Balik lagi ke fotografi karena ditawarin langsung buat ngejar fotografi di Bina Insani dulu sebelum di Borces. Tapi di Bogor. Jadi sekarang masih motret tapi malah ngajar juga. Iya. Gitu. Jadi pas pindah ke Bogor sebenarnya pengen menjauhkan diri dari fotografi karena permintaan keluarga. Tapi akhirnya malah udah jodohnya. Udah jodoh ya. Nah, terus udah gitu dulu waktu awal balik lagi nih ya, waktu awal motret itu modalnya apa? Nah dulu kan sebetulnya pada saat aku belajar fotografi pun belum punya kamera. Gitu, belum punya. Jadi aku serap ilmunya sebanyak mungkin. Nah terus pada saat punya rezeki lah dikatakan barulah dari situ. Sekian berapa lama tuh? Kurang lebih 3 bulan sih. 3 bulan dari mulai Ilalang itu. Pasti kan terpacu ya orang belajar pada Jakarta. Tapi di sana dipinjemin pasti ya? Iya, ada alatnya juga. Nah itu dari mulai sekolah kan 1 tahun tuh. Sebenarnya masa waktu belajar yang singkat gitu ya. Nah dalam waktu 1 tahun itu kapan mulai terjun benar-benar kerja, ada proyek yang dibayar? Proyek dibayar itu setelah nggak 1 tahun banget sih, 8 bulan aku belajar udah langsung dapat proyek. Terus udah gitu mengkerucut nih sampai sekarang akhirnya jadi spesifik kerjanya, jadi sebagai fotoin model. Nah itu gimana prosesnya kok tiba-tiba dari wedding jadi fotoin model gitu? Sebenarnya sih karena ikut sama komunitas juga sih, jadi ke bawah suka. Terus udah gitu ada komunitasnya? Terinspirasi juga, iya. Komunitas apa itu? Komunitasnya namanya Hayomoto. Hayomoto, Sunda banget kayaknya. Tapi di Jakarta. Di Jakarta, oke. Nah itu
Nah, kalau di Hayomoto itu aku gabung, kenapa tertarik ikut Hayomoto, karena di situ ada masterku. Jadi master. aku mengidolakan seorang fotografer. Siapa namanya? Martha Suherman. Martha Suherman. Kebetulan Martha Suherman yang yang bikin grup Hayomoto itu. Jadi dari situlah semakin cinta. Oke, gitu. Jadi di sini dikenalin sama fotoin model, portrait, fotografi, gitu ya. Iya. Nah dari situ juga, apakah di komunitas itu ada berbagi? Pasti kalau komunitas kan ada manfaatnya tuh. Kira-kira dari situ tuh dapat apa aja sih? Banyak sih, sharing pengalaman, ilmu. Pokoknya kalau ada yang kadang kan kita kalau di lapangan suka nemuin kendala apa, terus kadang suka bingung juga kan cara nyelesainnya gimana. Ya udah, kita juga sering kok cerita di grup gitu. Jadi di situ kan basicnya banyak juga kan yang suka fotografi dan memang berprofesi sebagai fotografer gitu. Jadi ya sharing aja. Jadi kalau misalkan ada masalah, nanti kita share di situ, nanti mereka ada yang bantu cari solusi gitu ya. Nah terus kalau misalkan bagi-bagi juga nggak sih kadang-kadang? Iya, kadang-kadang begitu. Kayak kemarin juga baru 2 hari yang lalu dapat juga sih job, kita foto model. Jadi modelnya ini penari gitu. Jadi penari itu kita bikin pakai slow. Oh gitu, jadi ada bayangannya gitu-gitu ya. Nah, penasaran soal komunitas ini, pasti kan juga teman-teman Camp Tokos pengen tahu sih, gue bisa bergabung dengan komunitas yang memberikan manfaat begitu banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya setelah yang satu ini. Yang 3, nah yang satu tuh dia fotonya landscape. Mas lihat tuh banyak landscape kan. Dia juga punya yang captionnya yang portrait. Camp Tokos, balik lagi di acara Camp Talk bareng gua Arlan, dan sekarang ada Mbak Silda. Mbak, tadi kita lagi ngebahas soal komunitas. Misalnya ada teman-teman Tokos pengen ikutan komunitas itu, apa tadi Hayomoto ya? Hayomoto. Itu caranya gimana sih? Sebetulnya di tiap bulan itu ada rekrutmen buat yang mau gabung gitu. Oh, jadi ada syaratnya. Ya? Ada syaratnya. Jadi nanti kalau misalkan follow Hayomoto atau misalkan nih sama IG-nya Cimarta atau kita anggota Hayomoto, jadi nanti ada informasi mengenai gimana caranya kita bisa masuk gitu. Salah satunya dengan mengirimkan foto gitu. Nanti foto kita gitu ya. Foto. Nanti dipilih 3 terbaik. Jadi di bulan itu cuma ada 3 orang. Oh gitu, jadi nanti kita kirim hasil karya kita, nanti ada kuratornya lah ya. Dipilih mana ya dari mungkin yang masuk 10 atau 15, yang dipilih 3. Itu akhirnya gabung. Nah, privilege-nya atau keuntungannya atau manfaatnya menjadi anggota komunitas itu apa tadi? Banyak sih, kita juga hunting bareng juga. Jadi sering kopdar juga, jadi bareng-bareng tuh benar-benar ngupas semua tentang fotografi gitu. Nah, jadi selain berbagi ilmu, networking, juga mungkin ada peluang pekerjaan dari situ gitu ya. Nah, sekarang kembali ke Mbak nih ya, soal pekerjaan. Kadang-kadang yang orang-orang penasaran tuh adalah alur kerjanya seperti apa sih. Jadi kita kalau mau jadi profesional fotografer, nanti dapat jobnya prosesnya gimana sih gitu. Jadi awalnya tuh pasti kliennya tuh tahu bahwa kita fotografer apa gitu, bisanya di bidang mana. Nanti dia pasti calling. Jadi mau lewat mana kayak pasti dia tanya apa spesifikasinya lah, apa pengen foto kayak gini, lu bisa gak gitu. Nah dari situ ngobrol lah tentang dia pengennya kayak gimana, kita punya konsep kayak gimana, nanti ya di combine lah gitu. Jadi nggak pure semuanya dari dia juga, jadi kita ada menyumbangkan ide juga, jadi nanti di mix gitu. Biar jadi, lebih awalnya si klien tuh mungkin bisa lihat portfolio dari mana gitu ya, atau dengar dari teman, terus menghubungi, oh gue ada permintaan nih pengen foto seperti ini. Akhirnya kita ketemuan gitu. Biasanya harus bertatap muka idealnya. Awalnya sih pasti lewat by phone dulu. Nanti kalau misalkan memang waktunya pas ketemu di mana gitu,
baru kita ngobrol langsung. Oke. Sekalian langsung konsepin juga, langsung digambarin juga. Jadi mengkombinasikan antara kemauan klien sama karakter sebagai fotografer Iya, ya. betul. Nah begitu oke, mulai eksekusi. Nah begitu eksekusi gitu ya, misalnya photoshoot nih, itu lebih sering di mana sih Mbak? Lebih senangnya di studio outdoor? Tergantung kliennya ya. Jadi kalau misalkan emang mereka konsepnya pengen outdoor, berarti kita ikutin gitu. Tapi kalau misalkan indoor ya berarti di studio. Tapi kebanyakan sih selama ini kita di studio. Oh betul. Tapi lebih senang di mana kalau Mbak pribadi gitu? Kalau aku pribadi sih lebih senang outdoor ya. Oh gitu. Karena ya lebih bisa explore aja gitu, lebih menantang. Karena kan kita combine juga antara lighting yang kita punya sama alam. Oke. Nah tim biasanya itu kan ada tim tuh. Timnya biasanya ada apa aja sih? kalau tim biasanya kita ada fotografer, asisten, sama lighting gitu. Oh cuma bertiga aja gitu? Iya. Kalau misalkan Kecuali proyeknya lebih besar ya, Iya. mungkin gitu. kalau lebih besar gitu apa aja? Ya paling fotografernya lebih banyak juga sih. Oh, gitu. Terus lighting yang digunakan juga pasti lebih banyak. Lebih besar juga ya. Terus udah gitu kayak misalkan stylist sama makeup biasanya lebih banyak, lebih sering dari Mbak atau dari klien? Kebanyakan dari klien. Oh jadi klien biasanya aku udah biasa sama makeup artist ini gitu. Karena memang kebanyakan kayak gitu. Kecuali yang memang sama sekali nggak ada referensi baru kita kasih. Oke. Nah kalau berbagai jenis genre ini pasti punya tantangan tersendiri ya. Nah kalau Mbak sendiri suka dukanya ada nggak sih pada saat foto gitu? Ada sih. Jadi Duka ya, dulu deh, duka dulu. duka apa ya? Tapi kebanyakan suka sih. Iya pasti, karena kan suka banget. passionnya itu ya, dukanya. Kalau saya dukanya karena dibayarnya lama gitu. Nggak juga sih, itu nggak jadi duka bagi saya. Oh, nggak dibayar. Oke, Mbak Basila bisa nggak dibayar? Ya, sponsor. Apa dukanya? Mungkin ada kali apa namanya, misalkan lagi foto tiba-tiba hujan atau Oh apa itu gitu. pasti sih, karena kalau apalagi outdoor itu ya? benar-benar apa ya, kendala alam itu kita nggak bisa duga. Iya. Jadi kayak tiba-tiba mendung atau misalkan memang ada trouble gitu, itu pasti sih kadang Oke. suka ada. Tapi gimana kita cara ngatasinnya aja gitu. Kalau misalkan kita lagi di lapangan nih, tiba-tiba outdoor, tiba-tiba hujan, itu kita pasti cari tempat lain gitu. Oh, oke. Yang bingung tuh kalau lagi syuting indoor tiba-tiba hujan. Gimana? Bingung sih, di dalam nggak hujan. Nah, yang paling berkesan nih selama foto-foto selama ini, yang paling berkesan tuh apa sih? Kalau paling berkesan, aku motret bareng Cimarta, Iya. yang itu tadi, yang kita di studio tapi pakai teknik. Teknik apa Jadi tuh? ya biasanya orang-orang kalau foto studio itu kita fotonya flat aja gitu, main lighting, pakai highlight. Kalau sekarang kita pakainya low speed gitu. Oh, Jadi yang tadi ada foto efek-efeknya penari gitu. gitu. Iya, Bareng sama Cimarta. si Marta itu. Nah, kalau saya lihat si Mbak Marta ini dia kan lebih sering foto landscape ya. Enggak. Kalau di Instagram itu fotonya kebanyakan landscape. Iya, jadi dia tuh punya 3 akun sebetulnya. Oh gitu. Iya, jadi yang satu ada itu akun haters nggak? nggak ada sih. Oke. Jadi misalkan Cimarta itu punya 3, nah yang satu tuh dia fotonya landscape, yang Mas lihat tuh banyak Iya, landscape kan. oke. Dia juga punya yang Portrait captionnya gitu. yang portrait. Kalau dilihat keren banget. Yang satu lagi apa? Ada 3. Yang satu lagi itu baby. Oh baby, jadi dia fotoin baby born gitu-gitu ya. Oh, jadi serba bisa ya. Iya. Jadi nggak yang spesifik. Nah itulah yang buat aku terinspirasi dari Oh dirinya. gitu. Tapi lebih ngambil ke portretnya. Kalau landscape nggak terlalu suka. Oh, nah itu kalau landscape nggak terlalu suka karena kurang banyak hunting sih. Maksudnya jarang punya waktu buat pas dapetin kita kemana gitu. Jarang sih. Oke. Jadi lebih ke project aja. Kan kalau saya tuh kadang-kadang foto model gitu ada agak kesulitan nih. Jadi misalkan kalau candid saya lebih senang. Tapi begitu suruh pose gini itu agak kesulitan. Kaku gitu ya? Iya, jadi maksudnya kakinya, duh gimana cara ngarahinnya ya. Jadi kadang-kadang saya tuh orangnya positif banget ya, ngeliat orang tuh udah cantik ya, gitu. Begitu lihat aku kelihatan gemuk gitu. Nah itu tuh kadang-kadang butuh tips and tricksnya. Nah, Mungkin bisa share ya, Nah, tapi nanti dulu setelah yang satu ini. Dikasih tahu banyak gitu.
kamu nggak tahu diajarin langsung gitu kan. Iya, betul. Sedangkan kalau misalkan belajar sendiri ya paling Camp Talkers, balik lagi di acara Camp Talk, masih membahas soal model fotografi bareng Mbak Silda dan gua Arlan. Jadi tadi kita lagi membahas soal tips and trick gimana caranya mengarahkan model supaya kelihatan bagus di foto. Gimana Mbak? jadi kalau misalkan foto model ini perlu adaptasi yang lumayan juga. Jadi kita harus pendekatan dulu sama model yang mau kita foto gitu. Sebelum foto dimulai? Iya, jadi yang pasti ngobrol terus kira-kira kan dari mimik wajah kita juga tahu karakter orangnya kayak gimana, kita nebak-nebak. Terus kayak gitu yang pasti kalau modelnya perempuan ini agak sensitif. Sensitif ya, iya. Iya. Mereka pasti nggak pengen kelihatan tembem, terus nggak mau kelihatan bahunya gede gitu. Ya. Jadi itu benar-benar harus apa ya, perspektif banget deh gitu. Oke. Jadi caranya itu selain kita ngobrol sama klien, nah kita juga harus tanya sisi cantik yang dia suka untuk foto tuh di mana. Karena kan kalau sering selfie nih, nah ada juga kan yang nggak suka difoto dari depan, kayaknya dari sisi kanan atau sisi ada kiri. dari belakang. Itu masih kayak gitu. Jadi, nah dari situ kita juga tahu bisa ngarahin posenya lebih ke yang dia suka gitu. Oke. Jadi ngobrol dulu ya, terus udah gitu ya itu sih. Jadi kalau saya ngeliat berarti penting sekali pendekatan gitu. Jadi kita juga sebagai fotografer bukan ahli menguasai kamera, tapi juga punya teknik approaching skill ya, skill untuk pendekatan ke modelnya. Juga pengaruh. Angle tuh berarti lebih tanggung jawab ke fotografer sama lighting berarti ya. Betul. Jadi bisa nutupin kelihatan lebih tirus gitu. Oke. Wah, seru banget. Jadi bisa nih kita mengatasi, ntar coba deh ke istri ya. Coba kamu suka gini. Terus biasanya kalau suami itu salah satu. Lelaki selalu disalahkan. Iya. Perempuan selalu benar loh. Iya, betul. Jadi program curhat ya. Oke, ini sekarang kita tadi nyala-nyala di laptopnya. Ternyata sekarang udah masuk ke segmen Camp Talk Mail. Jadi kita masuk ke salah satu segmen favorit saya nih, namanya Camp Talk Mail. Iya, seru banget ya. Ini banyak banget yang nanya, tapi kita saring ya. Oke. Karena waktunya nggak cukup nih nanti. Oke, pertama dari @mesya_oke. Saya mau tanya, kalau misalkan memiliki dana terbatas, wah permasalahan semua orang, Mbak. Kamera apa yang harus saya beli? Nah, kalau masalah kamera ini balik lagi ke diri kita ya. Kamera ini kan banyak ya. Jadi kita tuh harus tahu dulu brand yang kita suka tuh mana. Terus dari budget yang kita punya kira-kira masuknya kemana. Gitu. Jangan maksain diri pengennya gede berapa gitu. Tapi kemampuannya cuma yang ini. Nah, kalau masalah kamera apapun itu yang penting fotografi. betul. Gitu. Jadi selama kita bisa memaksimalkan kamera yang ada, hasil itu pasti bagus. Betul. Pada dasarnya semua kamera itu punya fitur yang basic sama gitu ya. Sama. Tinggal kita aja menguasai belajar untuk menguasai gitu. Jadi misalkan kita punya dana cuma sekian, sementara adanya sekian ya, karena untuk modal jangan dipaksakan untuk beli yang over budget lah jadinya gitu ya. Jadi beli aja dulu, tapi jadi motivasi gitu. Misalkan gue suatu saat harus punya kamera ini, berarti gue mau maksimalkan pakai kamera ini dengan semaksimal mungkin. Bahkan sekarang kan kamera smartphone juga kan udah canggih banget kan, udah maksudnya megapikselnya juga udah tinggi banget, hampir sama kayak kamera, jadi bisa memaksimalkan juga sih. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ajeng_Shelly. Saya mau nanya, lebih baik saya ikut kursus atau belajar sendiri? Ini mirip-mirip kayak dana terbatasnya. Kalau misalkan punya memang dana yang cukup, kenapa enggak buat kursus gitu? Karena kan kalau kursus kita lebih dikasih tahu banyak gitu. Apa yang kamu nggak tahu diajarin langsung gitu kan. Sedangkan kalau misalkan belajar sendiri ya paling otodidak. Tapi sekarang tuh udah nggak berbatas juga kan. Sekarang di YouTube udah banyak banget gitu. Jadi kita juga bisa belajar nambah ilmu dari sana juga. Gitu. Oke, kalau Mbak
Silda ini memang belajarnya melalui sekolah ya, lebih formal. Kalau saya otodidak. Jadi kalau misalnya sharing tadi banget cerita tentang kursus, kalau kursus atau sekolah itu gimana? Kalau saya otodidak, waktu itu memang belajarnya adalah selain browsing itu udah pasti semua melakukan itu, tapi juga ikut. Jadi misalkan ada kayak Mbak Silda mengidolakan Ci Marta tadi, saya ada juga fotografer idola, karena saya hubungi, gue mau ikut dong lo kalau lagi motret. Intinya sih pengen ngeliat gitu, oh dia cara kerjanya begitu. Terus tanya-tanya, dan beberapa fotografer senior tuh biasanya ikhlas tuh untuk membagikan ilmu. Sangat gitu. ikhlas. Jadi gitu caranya. Yang terakhir nih ada @sablon_baju. Oh pasti bisnisnya tekstil nih. Saya mau tanya, Mas Arlan dalam fotografi, wah gue yang ditanya nih. Mas lebih fokus ke genre apa? Saya lebih fokus ke, kalau Mbak Sia kan model fotografi, saya modelingnya, jadi saya jadi model ya, cocok juga kok. Kalau saya lebih fokus ke musik fotografi, jadi ada stage fotografi, ada fotoin musisi, misalkan jadi buat cover albumnya atau buat apa aja lah, pokoknya berhubungan dengan musisi gitu. Nah, udah tadi tuh pertanyaan-pertanyaannya yang sementara kita pilih itu dulu, karena daripada banyak-banyak dan jawab semua. Nah, kita masuk nih ke soal mungkin tadi ngebahas soal model fotografi. Jadi sebetulnya model fotografi itu apa sih, Mbak? Model fotografi sebenarnya sama juga seperti foto-foto lain. Hanya saja mengkhususkan bahwa kita tuh foto objeknya orang, gitu. Model itu bisa laki-laki, bisa perempuan, mau tua, mau muda gitu. Jadi yang penting dia objek kita gitu. Jadi lebih ke dia aja sih. Oke. Nah, kalau misalkan kayak Mbak nih suka foto model, nah alat apa sih yang sebaiknya dipakai? Yang pasti kita nyesuaiin sama kebutuhan kita, konsepnya apa, ya kita bawa yang sesuai dengan konsep kita aja gitu. Kalau misalkan kita mau explore the lightingnya, berarti kita harus bawa lighting yang memang semuanya bisa masuk ke konsep kita gitu. Jadi nggak semua peralatan studio dibawa gitu. Iya. Nah ini seru nih, Cam Talkers, nanti kita akan ngebahas lebih jauh lagi soal kamera apa yang dipakai Mbak Silda, lensa apa yang bisa dipakai, flashnya apa, dan peralatan lainnya. Tapi setelah yang satu ini harus ngerti dulu gimana kita fungsiin kamera kita. Nah baru kalau misalkan udah kayak gitu, lebih ke teknik kita motretnya mau kayak gimana gitu. Oke, jadi tetap kita mau jaga. Cam Talkers, balik lagi di acara Cam Talk bareng gua Arlan dan masih sama Mbak Silda membahas soal model fotografi. Tadi kita lagi membahas soal kamera, peralatan lain yang akan dipakai dalam model fotografi ini. Nah, Mbak Silda nih kebetulan bawa nih, ada kameranya pakai Nikon, seri apa nih? Ini aku pakai 3200, jadi sekarang udah agak naik ya. Yang kemarin masih ada 3200 banget ya. Iya. Jadi kita juga kadang nggak mentokin sampai 1,8 juga untuk pakainya sesuai kebutuhan lah ya. Iya. Apakah flash itu merupakan, kalau misalnya kita fotoin model, ini salah satu wajib nih punya? Wajib punya sih, karena kan kalau misalkan apalagi kalau misalkan kita kayak di indoor itu kan pasti butuh cahaya tambahan gitu. Jadi ini pasti banget dibawa. Cuman kalau misalkan di studio biasanya kan pakai studio light, pakai trigger gitu. Nah kalau flash ini dibawa kalau misalkan outdoor, jadi flash juga, terus pakai reflektor juga, jadi sesuai kebutuhan aja. Oke, jadi nih contoh simple ya, tipsnya kalau misalnya foto indoor dengan kondisi lighting yang seadanya, tapi bawa flash misalkan. Nah, gimana sih caranya supaya, kan kadang-kadang kalau flash itu kayak jadi kasar gitu ya, kalau langsung supaya kelihatan soft dan natural. Flash itu kan ada filternya juga, jadi kita bisa ngarahin juga kan. Kalau misalkan kita fotonya flashnya gitu, ke depan, itu pasti keras banget cahayanya ke wajah gitu. Apalagi kalau buat foto model itu kurang bagus gitu. Kalaupun misalkan memang dibutuhin buat ke depan, jadi ini ada filter yang
gitu. Oke, Jadi ini buat bikin nyaring soft juga, ya. bikin soft gitu. Nah, Terus kalau kalau biar- misalkan Ya. lebih halus lagi itu rebound sih ke atas, jadi dipantulin ke atas. Sorry. Gitu. Jadi Oh, ini jadi mantul cuma dikit aja gitu. ini kayak ada itolnya gitu ya. Iya. Jadi nggak, maksudnya fungsinya ini buat apa, Mbak? Iya, ini jadi kan kalau misalkan kita ngebounce ke atas gitu, ini kan nyebarnya langsung ke atas gitu. Ya, Kalau terlalu misalkan nyebar gitu ya? terlalu nyebar. Kalau ini kan dipantulin lagi ke depan. Oh, jadi lebih Karena fokus kan ke kita depan. fotonya nih ke depan. Oke. Jadi ini bisa mantul cahayanya gitu. Oh. Nah, itu yang bikin lebih soft ke muka. Oh, jadi biasanya kan kalau di indoor tuh ada ceilingnya seperti apa gitu ya. Jadi supaya natural, kan orang kalau natural tuh lampunya atau cahayanya dari atas gitu ya, makanya ini di bounce ke atas gitu. Nah, terus kalau misalkan ini fotonya kita maunya portrait gitu ya, maksudnya vertikal gitu. Bisa juga. Jadi ini bisa di Oh gitu. jadi Oh. iya, jadi bisa terserah kita sih, bisa diatur. Dan ini Lebih gampang sekarang juga. flash banyak yang seperti ini, Banyak. udah punya fitur Banyak bisa banget. rotate banyak, apa, jauh gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan Modelnya juga ngomongin beda-beda. budget range budget lah ya, untuk bisa kayak punya kayak Mbak ini dari kameranya, bodinya, dari lensanya sampai ke flashnya. Flashnya itu kisaran 22. 22 ya, oke. Kita mau belajar foto, teman-teman nih, kayak teman-teman Camtopus mau belajar foto, langkah-langkah yang ideal tuh apa sih? Kadang-kadang kan tiba-tiba udah pengen, gue praktek gitu. Tapi step-step yang awal yang patut dipelajari dulu tuh apa? Yang pasti lebih ke exposure sih. Jadi harus ngerti dulu gimana kita fungsiin kamera kita. Nah baru kalau misalkan udah kayak gitu, lebih ke teknik kita motretnya mau kayak gimana gitu. Oke, jadi tetap kita mau jadi apapun belajarnya basic dulu. Basic dulu, Exposure tuh ya, shutter speed, Iya. aperture, sama ISO gitu. Itu 3 elemen itu gimana caranya membentuk exposure yang tepat gitu. Kemarin ada yang juga bilang sama. teknik juga ya. Kemarin ada yang bilang tuh sesimpel ini, di kamera itu biasanya ada level si exposure. Iya betul. Ada di 0, kita tuh harusnya gimana cara dapet di 0 gitu. Dan belajar itu jangan langsung auto ya, Iya, belajar dulu pakai dari manual. jadi nanti kesananya lebih gampang. Pokoknya cara apapun kita udah ngerti gitu. Nah sekarang balik lagi ke soal pekerjaan. Biasanya klien yang Mbak Silva itu banyak buat apa sih? Jadi dia foto model, apakah buat katalog, buat apa? Lebih seringnya buat apa sih? Lebih sering sih foto produk gitu. Jadi dia punya online shop, terus dia fotonya memang dibikin katalog juga gitu. Oke. Gitu sih. Jadi sekarang banyak Lebih sekali yang fotonya tuh niat gitu ya. Iya. Jadi dia pakai si modelnya dipakaikan produknya si online shop terus foto. Nah itu biasanya settingnya lebih kayak gimana sih Mbak? Lebih ke detail aja sih. Jadi dia mintanya detail apa yang dikeluarin gitu. Nah dari situ kita bikin kontennya gitu. Oke. Jadi misalkan berarti lebih sering di studio ya? Iya, kalau untuk itu lebih sering di studio. Tapi ada juga beberapa yang memang gitu. Foto keluarga bisa juga Bisa, ya? bisa. Bisa banget. Foto keluarga, foto wisuda itu kan semua model juga. Jadi kita pasti ngarahin model kayak apa. Oke. Prewedding juga bisa. Prewedding juga ya. Prewedding tuh duitnya banyak tuh nih. Iya. Nah, Dan lebih asik juga sih oh explore. iya, masa? Enggak, kalau misalkan lagi foto terus pasangannya berantem pernah nggak? Pernah. Oh iya, itu gimana tuh? Malah berantemnya tuh karena hal sepele gitu. Jadi kan orangnya simple, pakai hijab. Oke. Cuman di make up-nya dia Menor. Oke. hijabnya terlalu wah gitu. Dia kurang suka. Sedangkan si cowoknya ini suka gitu. Sampai Kamu nggak suka aku apa adanya? Wah, drama ya. iya beneran. Oke, terus? Sampai itu kita harusnya saat itu kita pending 1 jam. Oh gitu, nunggu Serius, masalahnya beres. Ternyata seru juga ya kalau misalkan prewedding itu tantangannya lumayan Lebih ya. banyak, iya. Karena Kita tahu karakter pasangan-pasangan iya. gitu ya. Jadi kalau misalnya belum nikah, mau tahu cara menghadapi pernikahan, jadi fotografer prewedding dulu. Gini kok ribet ya. Oke, kita dengerin lagi cerita-cerita serunya Mbak Silda setelah yang satu ini. lighting ada 3 point of lighting ya. Jadi 3 point of lighting ini ada key light sebagai cahaya utama,
fill light sebagai cahaya pengisi, backlight. Camtalkers, baik lagi di acara Camtalk. Tadi seru banget ngobrol sama Mbak Silda soal pengalamannya fotoin pre-wedding. Nah sekarang pengen ngebahas lagi hasil-hasil fotonya Mbak Silda nih. Ada yang outdoor sama model-model gitu. Ini kayaknya ada yang hunting gitu ya? Iya, hunting. Nah kalau yang hunting ini gimana prosesnya kok bisa ikutan hunting gitu sama bareng-bareng sama Hayamoto tadi Iya. ya? Jadi Hayamoto itu pasti ada kopdar barengnya. Nanti kita konsepin juga di tiap kopdar itu pasti ada temanya masing-masing gitu. Nah itu yang ngebedain juga. Jadi kadang foto modelnya di mana di outdoor, kadang juga indoor gitu. Jadi lebih ke konsep sih gitu. Terus udah gitu ada sponsor-sponsor kayak gitu sih. Jadi juga. Nah kalau hunting seperti yang ini nih, ini ada motor gede, terus ada modelnya. Nah yang ini, terus belakangnya ada asap-asap. Nah ini konsep huntingnya sendiri tuh apa? Iya, konsep huntingnya ini portrait, kreatif portrait sih sebetulnya. Oke, ini lokasinya di mana ya Mbak? Lokasinya di Jakarta. Oh ini kayak hanggar gitu. Iya, jadi kayak garasi gitu. Nah ini kalau sponsornya, kepentingan sponsornya itu apa? Nah, sebetulnya mereka tuh, jadi kita yang minta juga sih, karena kita konsepnya apa, nyari sponsor yang mana nih kira-kira gitu sih. Yang ini di mana Mbak? Itu di Vimala Hills. Vimala Hills itu bagus banget ya. Ini dia untuk kebutuhan apa? Pribadi kah? Pribadi. Oh. Kebetulan dia lagi kayak namanya, jadi dia baru belajar model juga sih. Gitu. Jadi sekalian lah. Buat portfolio juga. Oke. Nah kalau yang ini yang tadi dibahas ya, ini buat online shop itu. Ini baju-baju hijab. Ini di studio. Oke, ini proses fotonya gimana sih? Proses fotonya sih sebetulnya yang penting si modelnya ini tahu dia lagi baju apa gitu. Nah pada saat itu dia harus bisa posein yang benar-benar nunjukin bahwa ini loh bentuk bajunya kayak gini gitu. Makanya yang satu ini dia ada yang tangannya gini. Iya, gitu karena kan biar kelihatan nih. Betul. Sedangkan di sini kan nggak ada tuh. Jadi ini cuma sebelah aja nih. Iya. Betul. Jadi detail itu sih yang harus ditonjolin biar tanpa orang harus lihat langsung barangnya udah tahu. Gitu. Jadi pas beli itu karena ini kan online ya harus jelas gitu. Dan ini biasanya satu baju itu kita harus foto ini berapa angle sih? Kalau misalkan emang satu kali post dapat ya udah cukup gitu. Jadi tergantung kita juga sih. Kadang juga kan kalau misalkan berhubungan dengan klien kita juga nanya segini cukup gak atau ada koreksi apa gitu. Kayak gitu sih. Nah ini studionya yang dibutuhkan apa sih ini? Kalau ini kan ngeliat backgroundnya putih, ini di bawahnya dia kayak pakai akrilik gitu ya? Iya, jadi mantul gitu cahayanya ke bawah. Terus udah gitu lightingnya mungkin sudah diciptakan? Kalau lighting itu kita pakainya fill light, kill light, dan backlight aja sih sebetulnya. Nah boleh dijelasin itu apa sih? Oh iya, jadi dalam fotografi itu lighting ada 3 point of lighting ya. Jadi 3 point of lighting ini ada kill light sebagai cahaya utama, fill light sebagai cahaya pengisi, backlight sebagai cahaya gitu. Jadi ini semua bakalan bikin dimensi objeknya juga lebih rata sih gitu. Jadi si fill light itu posisinya di mana sih? Posisinya berseberangan dengan kill light. Kill light itu yang mana? Kill light itu di depan. Jadi kurang lebih 45 derajat dari objek. Gitu ya. Nah dua-duanya pakai softbox. Softbox juga ya supaya kulitnya juga kelihatan halus segala macam. Nah kalau saya suka lihat tuh ada itu yang kayak bulat tapi dia taruh di atas gitu. Oh itu namanya para. Para ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat foto juga. Jadi para ini lebih hard. Oh gitu. Oke. Tapi memang beberapa kadang memang diperlukan juga sih karena supaya menimbulkan dimensi dari objeknya juga. Nah, Mbak tadi kan udah lihat foto-foto Mbak nih di Instagram. Saya pengen nanya, kenapa sih Mbak suka banget foto-foto yang Mata Suherman ini? Ini saya lagi buka Instagramnya Mata Suherman. Iya. Jadi dia tuh konsepnya oke banget. Terus
itu dia nggak mau sama yang lain, selalu beda gitu. Jadi sampai dia ciptain konsep ini, aku paling suka. Oh ini ya, ini yang tadi Mbak bilang ya, dance ada penari ini. Ini penarinya ada 4 ya? Enggak, ini tuh satu orang yang sama dan bukan editan juga. Oh, jadi ini editan. di satu frame yang sama juga. Ya ampun, jadi sekali foto ini jadi tapi langsung jadi banyak gitu. Gimana sih Mbak ininya teknik foto? Jadi teknik foto ini tuh pakai strobis gitu. Jadi kita pakai sequence di lightingnya. Jadi lightingnya tuh disetting saya nyala itu di per berapa detik gitu. Oh yang disetting lightingnya bukan kameranya? Kameranya juga kamera disetting. juga. Jadi semuanya disetting. Nah mulai dari kameranya itu kita settingnya pakai slow speed. Slow speed itu sampai seberapa tuh? Tergantung kita frame-nya mau berapa. Jadi kalau misalkan kayak ini kan sekiranya penari ini bergerak dari kanan ke kiri itu berapa detik kayak gitu. Kayak misalkan ini anggaplah ini 4 detik ya. Jadi detik pertama di sini, yang pose kedua, 3, 4-nya itu freeze juga gitu. Kayak gitu sih. Kok bisa ya ininya dia dengan slow speed tapi di setiap titik dia semuanya tanpa kelihatan fokus, nggak blur gitu ya? Jadi itu tuh kalau misalkan kita foto kan sebetulnya fotografi itu suatu seni menangkap cahaya ya. Jadi yang pasti kita ngandelin banget lighting gitu. Nah cuman studionya itu harus jadi yang nyala itu continuous light yang di belakang di samping backlight. Nah lalu yang di depannya itu sebagai main light dan fill lightnya itu kita ngisi. Nah jadi ini tuh ada rear curtain, ada front curtain juga. Jadi ini tuh lightingnya nyalanya di depan sama di akhir. Ada juga yang nyala per berapa detik. Ada juga yang nyalanya di depan aja, yang belakangnya enggak. Kayak gitu sih. Jadi lebih variatif. Tapi hasilnya jadinya bagus banget. Iya, makanya itu yang ngebedain si Marta sama yang lain. Memang tidak salah nih ya kalau Mbak Silda mengidolakan Marta Suherman. Kalau misalkan mau tahu Instagramnya Mbak Silda di mana Mbak? @KHA Project. KHA Project. KHA Project. Nah, itu kalau mau ngeliat ini kayak semacam mentornya Silda itu ada Marta Suherman. Gabung. Marta Suherman pakai H ya, Marta Suherman. Wah, ini seru banget. Kita akan ngobrol lagi sama Mbak Silda, tapi kita akan balik setelah yang satu ini ya. Dari situ jangan, enggak, gue nggak berani gitu. Jadi harus percaya diri dulu sih. Nah itu juga tuh Kentokers. Jadi kalau kita baru memulai, otomatis kita butuh Kentokers. Balik lagi di acara Kemtok bareng Mbak Silda, fotografer yang sering fotoin model. Mbak, gimana sih Mbak ini ke depannya, 5 tahun ke depan punya rencana? Kalau aku rencananya yang pasti harus lebih expert lagi, harus lebih semangat lagi, lebih cinta lagi sama foto. Nah itu biasanya caranya tuh gimana sih Mbak supaya lebih semangat lagi punya rencana ke depannya? Yang pasti harus punya motivasi sih sebetulnya. Jadi harus pengen lebih dari hari kemarin. Terus udah gitu nih, sekarang kan fotografer cewek makin banyak kan? Kalau saya lihat tuh kali fotografer cewek yang mulai serius menjadikan karir gitu. Nah kalau menurut Mbak sendiri gimana sih tantangannya, apa sih buat para fotografer cewek? Nah kalau tantangan sih yang pasti kita harus benar-benar cinta dulu deh, karena kalau misalkan nggak cinta pasti nanti di tengah jalan berhenti gitu. Jadi yang pasti harus benar-benar suka dulu sama fotografinya. Kayak sekarang juga kan eskul banyak sih, anggota lebih banyak perempuan gitu. Pada saat aku dulu waktu masih sekolah fotografi, perempuannya cuma seorang, aku doang gitu daripada yang lain. Nah jadi lebih memotivasi diri aja supaya, kebetulan memang di fotografi juga sangat perlu sih fotografer wanita. Buktinya sekarang banyak kan fotografer wanita yang benar-benar dia terjun di fotografi gitu. Nah itu kenapa sih perlu ada fotografer cewek itu, kenapa tuh? Karena apalagi kalau motret perempuan juga jadi lebih enak aja gitu. Lebih enak, ya, jadi kayak detail-detail yang misalkan benerin baju apa
juga lebih enak. Iya. Kebetulan kalau perempuan lebih detail sih, kalau misalkan ada kurang apa, itu kayaknya kurang deh gitu, jadi lebih sensitif. Nah kalau misalkan tantangannya kalau fotografer cewek itu apakah punya tantangan nggak sih di lapangan gitu? Di lapangan sih kalau misalkan emang bisa diatasi sendiri ya bisa, cuman lebih ke apa ya, izin mungkin. Iya, Contoh? dari orang tua, dari keluarga, dukungan dari support dari keluarga sih sebetulnya. Karena dianggapnya ini pekerjaan laki, kamu gimana? Karena misalkan kalau udah punya pasangan juga kan kadang ada problem juga tentang schedule atau apa. Oke, terus kalau misalkan di lapangan sendiri tuh tantangannya apa sih biasanya? Tantangannya kalau misalkan kita motret cowok sih paling. Kenapa Iya, tuh? jadi agak kaku aja. Oh, kalau keterbalikan ya, kalau fotoin cewek gampang, fotoin cowok ada tanggung gitu. Tapi kalau cowok sih sebenarnya lebih simpel juga sih, gitu kan. Pose-posenya juga lebih enak. Cuman yang paling susah ngatur cowok itu senyum. Oh gitu, susah senyum. Kalau misalkan cowok kadang kalau senyum suka kepaksa gitu. Mas kepaksa gak? Enggak, saya susah banget foto. Tuh kan, senyumnya nggak lepas, beda. Iya guys. Katanya, ini kan. Nah, buat teman-teman camp talkers yang lagi belajar foto, untuk fotoin model gitu, mungkin ada tips dari mulai belajarnya atau sampai akhirnya dia beranilah untuk wah gue fotoin deh gitu. Kalau tips buat pemula itu ya pasti kalian harus punya referensi. Jadi kalian tuh kalau misalkan motret harus tahu dulu konsep motretnya tuh nanti apa. Terus harus tahu juga siapa klien kita gitu. Jadi pengenalan dulu, pendekatan dulu, terus lebih ke explore di lapangan sih. Apalagi kalau pemula kan masih abis ini apa ya, jadi dari awal dikonsepin gitu. Jadi sebelum mulai itu kita punya gambaran bahwa kita kan udah lokasinya bakalan di mana gitu. Jadi cari tahu dulu, kadang juga harus survei dulu lokasinya kayak gimana, jadi ada gambaran juga kan. Kalau perlu malah dites dulu ya, ajak temen, gue tes dulu ya, jadi begitu klien nanti udah sama klien tuh udah lebih enjoy gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Terus udah gitu tips lagi dari segi pendekatan ke orangnya juga, terus udah gitu ke kliennya, terus bisnisnya itu gimana kira-kira? Kalau rata-rata orang yang baru sih justru jobnya juga dari temen juga ya. Jadi awalnya diajak, dari situ jangan enggak, gue nggak berani. Jadi harus percaya diri dulu sih. Nah itu juga penting juga tuh camp talkers. Jadi kalau kita baru memulai, otomatis kita butuh portfolio ya. Karya-karya yang bisa menjual diri kita. Jadi awalnya mungkin kita nekat aja, lu mau gue fotoin nggak? Gue lagi mencari portfolio nih, nanti nggak usah bayar deh. Gitu. Kita fotoin aja dulu, nanti begitu kita puas sama hasilnya, kita pajang deh dimanapun itu. Mungkin sekarang sih lebih sering di Instagram. Nanti baru tawarin ke orang, begitu ada yang suka, lihat aja nih karya-karya gue, baru kita set budgeting ya, misalkan mau dibayar. Jadi awal-awal jangan ngarepin dulu ya. Jadi itu pasti ada tahapnya, ada prosesnya. Bang, gimana sih rasanya waktu pertama kali dapat kerjaan yang dibayar? Awalnya tuh jadi kan karena pertama itu aku awalnya tuh ya pertama aku asisten fotografer. Dari situ cuman sekali jadi asisten fotografer, langsung pas next time langsung jadi fotografer. Nah itu rasanya tuh jadi kayak bisa gak ya gitu. Nah pada saat ngejalanin dan bisa, ternyata setelah itu aku selalu dijadikan leader fotografer gitu. Nah dari situ makin percaya diri, makin banyakin portofolio kayak gitu sih. Jadi pas dibayar ya, oh ternyata gue bisa kayak gitu. Oh ya, nah mungkin ada bingung tuh, kok bisa sih memulai dari asisten fotografer? Apa sih tugasnya asisten fotografer itu? Jadi kalau asisten fotografer itu kita follow fotografernya, dia butuh apa, jadi kita lebih ke butuh lensa yang mana kita siapin, kayak gitu aja sih. Support, ya? Nah dari situ aku ngeliatin juga kan, jadi merhatiin juga gitu, merhatiin dia, oh kalau kondisinya kayak gini harus kayak gini.
Dari situ belajar. Nah, langsung pas dapat kesempatan, oh berarti nanti gue harus kayak gini gini gini. Jadi nggak terlalu kaku juga, ada bayangan. Oke, jadi fotografer pun ada jenjang karirnya ya. Yap. Jadi bermulai dari mana? Nah, teman-teman Camp Talkers kalau masih mau bertanya-tanya sama Mbak Silda, follow aja di Instagramnya KHA Project tadi, KHA Project. Nanti kamu bisa tanya di situ, bisa DM atau bisa komen di situ, tanya aja. Nanti pasti dibalas kan? Iya dong. Ya, nah, teman-teman kalau ada yang mau ikutan nanya di Camp Talk Mail, jangan lupa kirim aja ke alamat yang ada di sini, ya. Dan jangan lupa follow sosial media Camp Talk ya. Oke, kita udah harus pamit nih. Iya. Ya, sampai jumpa lagi. Semoga memberikan manfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Dadah. Fotoin saya lagi dong. Oh iya dong, ayo. Oke dong. Aku ya.